Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah jadikan kita sebagai khalifah. Apa khalifah ini? Penanggung jawab. Allah berikan tugas kepada kita untuk jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengumpulkan bekal-bekal terbaik yang dapat kita kumpulkan dalam perjalanan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semua daripada kita berharap agar setiap usaha daripada kebaikan yang kita lakukan itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan keteladanan yang sangat sempurna bagi kita agar kita bisa mengikuti jejak langkah mereka sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah berahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita mengambil banyak pelajaran daripada kehidupan ini agar kita tidak melenceng terlalu jauh daripada tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup di dunia ini perlu banyak pengingat yang mengingatkan kita. Sangat perlu kita kepada yang mengingatkan kita. Dan di antara yang mengingatkan kita yaitu apa? Perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini. Ini perkumpulan yang mengingatkan kita agar kita nggak jauh melenceng, agar kita terus berada di atas jalan yang Allah perintahkan kita berjalan di atasnya. Maka Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, fadzakir, wahai Muhammad, berikan peringatan, berikan nasihat, berikan itu perkara-perkara yang baik kepada orang-orang yang beriman agar tidak lupa dengan tugas utama dia diciptakan oleh Allah hidup di atas dunia. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sayadzakkaru may yakhsha, dengan peringatan tersebut orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Orang-orang yang yakin kepada Allah, orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadikan peringatan tersebut sebagai pedoman, sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita melihat sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hadis ini kepada para sahabat dan tentunya juga kepada kita agar kita betul-betul bisa menjadikan sebagai pelajaran. Hadisnya singkat, didokumentasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat ketika itu. Apa kata beliau? Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang terkenal banyak meriwayatkan hadis daripada beliau, Abu Sa'id Al-Khudri.
Jadi sahabat-sahabat yang mendokumentasikan hadis daripada Rasulullah itu dikumpulkan oleh para ulama, diberi gelar. Apa gelar mereka? Sab'ul mukfirin li riwayatil hadis. Ada 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Nah, urutan ketujuhnya ini yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, nah, tentunya kepada kita juga nih, yang hidup di atas dunia ini yang perlu banyak pengingat. Apa kata Rasulullah? Innad dunya hulwatun khadirah, kata Rasulullah. Dunia ini hulwah, manis, nikmat, enak, khadirah, dan dunia ini betul-betul hijau. Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat, dunia ini betul-betul manis. Di antara rasa yang paling disukai oleh orang, semua orang yang pernah hidup di dunia, dari kecil sampai tua, itu rasa manis. Ustaz, enggak, kami enggak suka manis. Enggak suka manis karena udah ada vonis dokter. Kalau belum dokter kasih tahu apa enggak boleh tahan-tahan manis, manis juga kita cari. Dunia ini betul-betul manis, nikmat betul dunia ini. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah hiasi dunia ini dengan perkara-perkara yang betul-betul disukai oleh syahwat, disukai oleh nafsu. Semua perkara dunia ini. Minan nisa, perempuan, al-banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, harta yang banyak daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, begitu juga dengan kendaraan, hewan, kemudian wal an'am, binatang ternak, wal harath, kebun-kebun. Dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah. Itu semuanya perkara-perkara yang betul-betul membuat kita nikmat di atas dunia. Manis betul dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mensifati dunia ini dengan kalimat selanjutnya, khadirah. Dunia ini betul-betul hijau. Ini salah satu warna yang sangat menarik perhatian kita. Kita kalau jalan-jalan di pedesaan, ini lagi tumbuh-tumbuhnya padi, lagi hijau-hijaunya padi. Itu kalau kita lihat di jalan tersebut, kita jalan di jalan tersebut, tenang hati kita. Lihat kanan kiri hijau. Lewat kebun teh, kita lihat hijau kanan kiri, senang kita. Lewat taman hijau, Masya Allah. Bahkan kalau kita melihat sesuatu pun, mata kita jadi hijau. Itu perkara yang kita lihat, itu perkara nikmat juga. Maka jemaah dirahmati Allah, Rasulullah mensifati dunia ini dengan 2 hal yang betul-betul menarik perhatian dan sangat disukai oleh manusia. Innad dunya hulwatun khadirah. Dunia ini betul-betul hijau dan manis. Kemudian Rasulullah berikan peringatan. Rasulullah ingatkan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha. Tapi ingat jamaah yang dirahmati Allah, Allah jadikan kita, Allah tugaskan kita untuk menjadi khalifah di atas dunia. Walaupun dunia ini betul-betul manis, walaupun dunia ini betul-betul nikmat, banyak perkara-perkara yang betul-betul bisa kita nikmati, banyak perkara-perkara yang dapat melupakan kita daripada tugas utama kita. Tapi ingat jemaah dirahmati Allah, Allah jadikan kita sebagai khalifah. Apa khalifah ini? Penanggung jawab. Allah berikan tugas kepada kita untuk jaga dunia ini. Kita diperintahkan untuk menjaganya. Jangan sampai terlena. Ibarat kita punya acara kenduri, masak-masak misalnya, kita tugaskan satu orang untuk jaga makanan. Bapak tolong jaga makanan, atau ibu tolong jaga makanan. Makanan tersebut betul-betul nikmat, harumnya luar biasa, rasanya betul-betul nikmat, betul-betul menarik perhatian. Apa yang terjadi kepada orang yang kita tugaskan untuk menjaga makanan? Dilahap makanan tersebut semua. Atau ketika kita berikan tugas, rupanya apa yang terjadi? Terlena dengan makanan tersebut. Kira-kira kita yang punya acara, apa yang akan kita lakukan kepada orang yang kita tugaskan untuk jaga makanan? Tentu, cukup kali ini saja jaga makanan, ke depan nggak boleh lagi. Atau ketika detik itu pula kita bilang, kasih, ganti orang lain saja. Itu ketika ada sesuatu yang kita berikan kepada seseorang untuk diberikan tanggung jawab kepada dirinya, menjaga sesuatu yang nikmat, menjaga sesuatu yang betul-betul menarik perhatian, menjaga sesuatu yang betul-betul lezat, tapi lupa diri.
maka kita akan mengatakan cukup. Kita jadikan dia sebagai penanggung jawab, bukan untuk menikmati apa yang diberikan tugas kepada dirinya. Maka begitu juga dengan kehidupan kita, jemaah dirahmati Allah. Kehidupan dunia ini banyak betul perkara-perkara yang dapat melalaikan kita. Di atas dunia ini banyak betul perkara-perkara yang dapat membuat kita terlena sehingga lupa dengan tugas utama kita diciptakan oleh Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanzuru kaifa ta'malun, kata baginda Rasulullah, dan Allah betul-betul melihat apa yang kalian kerjakan di atas dunia. Udah tahu dunia ini nikmat, kita dijadikan khalifah, ingat Allah melihat kalian. Jangan kira Allah lalai dengan perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini. Allah melihat dengan apa yang kita perbuat. Fattaqud dunya, maka hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan dunia. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi ketika imam di rakaat pertama membaca ayat yang dibaca diantaranya yaitu apa? Kita disuruh untuk berpergian ke seluruh penjuru dunia untuk melihat bagaimana keadaan orang-orang agar bisa menjadi pelajaran bagi kita. Di dunia ini banyak betul orang-orang yang sudah hidup. Ada orang-orang yang diberikan dunia, ada orang macam-macam diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya kita diperintahkan untuk memperhatikan mereka untuk keselamatan kita, jemaah dirahmati Allah. Bukan hanya melancong saja, menikmati dunia saja, enggak. Dalam berpergian tersebut kita mengambil pelajaran. Karena sesungguhnya apapun yang kita perhatikan daripada makhluk yang Allah ciptakan tentunya akan mengingatkan kita kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergi, lihat bagaimana keadaan orang-orang. Dulu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam biografi beliau, sampai-sampai beliau menulis kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, yang menyelamatkan daripada kesesatan. Beliau tulis kitab Bidayatul Hidayah, yaitu jalan menuju hidayah. Beliau juga tulis kitab terakhir beliau, diantaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang merupakan intisari daripada kehidupan. Bagaimana keadaan beliau sampai beliau bisa menulis kitab tersebut? Kalau kita lihat biografi beliau ketika masa mudanya, masa cemerlangnya, Masya Allah, keilmuan beliau luar biasa, sangat terkenal dengan keilmuan beliau. Beliau nggak segan-segan mendatangi orang yang terkenal dengan keilmuannya untuk diajak debat. Sehingga orang-orang insecure, nggak merasa aman ketika ada Imam Al-Ghazali ketika masa muda beliau. Karena setiap ada orang didatangin, diajak debat, sehingga selalu menang Imam Ghazali. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Imam Ghazali. Bagaimana Allah tegur beliau? Dengan diberikan sikit sakit. Lidah nggak bisa mengucapkan apa yang ada dalam pikiran. Dalam pikiran semuanya lengkap ilmu pengetahuan, betul-betul menjadi kebanggaan. Tapi apa yang terjadi? Lidahnya keluh. Lidahnya nggak bisa ngomong. Lidahnya bisa ngomong, orang nggak bisa paham. Akhirnya apa? Teringat, lemah betul kita nih. Rupanya semua yang kita miliki daripada perkara dunia, kalau nggak diberikan aktivasi aplikasi tersebut oleh Allah, kalau nggak diberikan cara agar apa yang kita punya tersebut bermanfaat kepada orang lain, sama sekali kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita punya harta, bisa menikmati dunia, tapi Allah jadikan kita nggak bisa menikmati harta tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Harta kita punya, tapi kita nggak bisa menikmati. Makanya dunia ini penuh dengan kenikmatan, tapi ingat kita dibatasi oleh Allah. Kemampuan kita untuk menikmati dunia itu terbatas. Ada orang punya segala-galanya di dunia, dikasih sama Allah sakit asam urat. Masya Allah. Jangankan bapak-bapak, saya umur 35 udah kena asam urat, Pak. Itu apa akhirnya? Nggak bisa. Punya dunia, punya segala-galanya, tapi mau makan ini nggak bisa. Mau makan ini nggak bisa. Mau pergi ke sini nggak bisa. Bangun dari tempat tidur pun susah. Padahal semua dimiliki. Maka jemaah dirahmati Allah, kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kira hidup panjang bisa menikmati dunia. Kalau Allah nggak izinkan, walaupun semua kita punya, nggak bisa kita nikmati. Maka Imam Ghazali ketika diberikan sakit sedikit saja oleh Allah, langsung teringat kepada Allah. Apa yang diingat? Lemah betul kita ini.
bukan siapa-siapa kita ini. Sehingga beliau mengembara selama 11 tahun. Beliau lihat di pasar-pasar bagaimana keadaan orang-orang. Beliau lihat di tempat kumpul-kumpul orang bagaimana keadaan orang-orang. Rupanya umat manusia ini sangat banyak dan beraneka ragam. Sehingga ketika melihat orang seperti ini, melihat orang seperti ini, melihat orang seperti ini, teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang kita perlu ada waktu kosong. Yang mana waktu kosong tersebut kita perhatikan saja orang-orang. Apa yang dicari orang-orang ketika di dunia? Apa yang diomongkan orang-orang ketika di atas dunia? Apa yang dikerjakan oleh orang-orang? Coba lihat, perhatikan. Sehingga apa? Kita nggak jauh melenceng daripada tugas utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita hidup di atasnya ini bukan berarti nggak boleh kita nikmati. Pernah baginda Rasulullah SAW ketika sholat subuh datang Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah untuk mengambil jizyah, mengambil harta pajak daripada orang-orang non-muslim daripada Bahrain. Dan terkenal ketika itu sangat banyak. Terdengar oleh para sahabat bahwasanya Abu Ubaidah akan datang ke Madinah di waktu subuh. Biasanya para sahabat itu sholat subuh di tempatnya masing-masing, di sukunya masing-masing, ada masjid masing-masing. Biasanya mereka sholat di kampung mereka masing-masing. Tapi ketika subuh tersebut, apa yang terjadi? Setelah Rasulullah melaksanakan sholat, dilihat ke belakang, rame betul para sahabat. Kemudian Rasulullah menghadap sahabat, kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Adzunnukum annakum tasma'un biqudumi Aba Ubaidah." Saya dengar, saya kira kalian betul-betul tahu tentang berita kedatangan Abu Ubaidah daripada Bahrain yang membawa harta jizyah. Rupanya para sahabat hadir ke masjid gara-gara apa? Gara-gara tahu harta yang banyak yang akan dibagi-bagikan kepada para sahabat. Kita pun begitu. Coba kita dengar, subuh ini BBC dihadiri oleh Menteri Saudi misalnya, untuk memberikan hadiah gratis naik haji atau bagi-bagi duit seperti dulu waktu setelah tsunami. Kira-kira masjid ini penuh nggak? Penuh, sangat penuh. Nggak seperti ini jamaahnya, harus betul-betul keluar lagi. Itu kalau tahu rupanya subuh ini ada bagi-bagi duit. Maka Rasulullah SAW ini jangankan bagi-bagi duit, ada nasi saja semangat kita, apalagi dibagi uang. Maka ketika itu Rasulullah SAW, inilah akhlaknya baginda Rasulullah. Beliau tidak merendahkan, beliau tidak menghina, beliau tidak menyindir, beliau tidak membuat para sahabat itu betul-betul gak enak. Karena memang itu perkara yang halal yang bisa mereka dapatkan. Itu bukan perkara yang memang diharamkan, bukan perkara yang dimakruhkan. Hadir ke rumah Allah dengan niat betul-betul menunaikan perintah Allah, kemudian mendapatkan nikmat dunia, itu bukan sesuatu yang dilarang. Ketika itu Rasulullah bilang apa? Abshiru wa amillu. Silahkan kalian bergembira, silahkan kalian bersenang-senang. Itu salah satu rahmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah setelah itu menasihati para sahabat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang kepada sahabat, "Fa inna akhwafu ma akhafu alaikum." Tapi ingat wahai para sahabat, perkara yang paling aku takutkan atas kalian itu bukan perkara fakir. Tapi perkara yang aku takutkan atas kalian, antu besata lakumud dunya. Kalau dunia itu sudah dibuka lebar untuk kalian, itu yang saya khawatirkan. Tapi Rasulullah nggak tegur mereka, kalian nih ke masjid, kalian ini enggak. Tapi Rasulullah bilang, bergembiralah kalian. Tapi ingat, yang paling saya khawatirkan atas kalian, kalau dunia ini dibuka lebar bagi kalian. Sehingga apa yang terjadi? Fatanafastum kama tanafasuha. Maka kalian berlomba-lomba akan kejar dunia, sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba atas dunia. Sehingga apa yang terjadi? Mereka dibinasakan Allah. Kalau mereka dibinasakan Allah gara-gara kejar dunia, saya takut juga kalau kalian nanti akan dibinasakan oleh Allah gara-gara kejar dunia. Bagaimana Allah membinasakan orang-orang terdahulu gara-gara dunia? Disebutkan
Allah kalau ingin mengazab satu kaum, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang memiliki dunia di antara mereka untuk berbuat kerusakan. Itu kalau Allah ingin menghancurkan suatu kaum. Orang-orang yang punya dunia dibuat betul-betul memberikan kerusakan yang luar biasa, sehingga layak untuk diberikan azab kepada mereka. Maka Rasulullah takut kalau seandainya dunia ini dibuka lebar, kalian lupa dengan tugas kalian utama diciptakan oleh Allah, sehingga kalian berlomba-lomba. Kalau udah berlomba-lomba tentang dunia, apa yang terjadi? Timbul hasad. Kalau udah hasad yang terjadi, timbul benci. Kalau benci yang terjadi, timbul perkara kezaliman-kezaliman yang lain. Maka jemaah dirahmati Allah, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul ingin kalau kehidupannya itu bukan betul-betul lapang, betul-betul dunia ini beliau dapat. Pernah Rasulullah berdoa, apa doa beliau? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, nggak ada kehidupan yang betul-betul saya harapkan kecuali kehidupan akhirat. Para ulama hadis ketika mensyarah hadis ini menyebutkan, ini Rasulullah mengucapkan hadis ini dalam keadaan dua momen, dua peristiwa. Peristiwa yang pertama ketika betul-betul susah baginda Rasulullah. Peristiwa yang kedua ketika beliau mendapatkan nikmat yang sangat besar daripada Allah. Doanya tetap sama, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, saya enggak berharap kehidupan yang betul-betul saya harapkan kecuali kehidupan akhirat. Apa momen pertama? Momen pertama ketika dalam keadaan susah, ketika perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq. Itu orang-orang musyrikin bersatu padu ingin menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya, di tempatnya di Madinah. Orang munafik, orang musyrikin Mekah, orang Yahudi bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, ini gimana strateginya? Kita sedikit, kita diserang di tempat kita, bagaimana? Daripada saran Salman Al-Farisi disuruh gali parit. Ketika digali parit keadaannya berat jemaah dirahmati Allah. Enggak seperti kita gali parit sekarang. Ada tendernya, ada proyeknya, ada bekonya, ada mesin ininya, macam-macam. Dulu keikhlasan. Mereka menggali betul-betul berat, lapar mereka. Sampai mengganjal batu ke perut mereka untuk tahan lapar. Datang kepada Rasulullah beramai-ramai, ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lihat keadaan kami. Rasulullah nggak bisa jawab apa-apa karena beliau juga lagi susah, nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada para sahabat. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah cuma menampakkan dirinya mengganjal dua batu. Kalau sahabat cuma satu batu. Kemudian Rasulullah berdoa ketika itu, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, kami ridha dengan kehidupan ini ya Allah. Enggak apa-apa kami capek-capek di dunia, enggak apa-apa ya Allah. Tapi jangan buat kami capek lagi di akhirat. Cukup capek di dunia, jangan capek lagi di akhirat. Kita capek di dunia nih, capek bangun pagi cari uang, enggak cukup pagi, tambah siang enggak bisa tidur siang, tambah sore lagi, tambah malam lagi, kurangi tidur, macam-macam kejar di dunia. Udah capek dunia ini, capek betul, melelahkan betul. Ketemu orang supaya orang senang sama kita, ketemu orang jangan cemas gara-gara orang lain. Capek betul dunia kita nih. Udah cukup capek di dunia saja, jangan lagi capek di akhirat. Ada orang capek di dunia, lebih capek lagi di akhirat. Amilatun nasibah, beramal ketika di dunia, capek di dunia, tapi di akhirat nasibah, lebih capek lagi di akhirat. Kita cukup capeknya di dunia. Rasulullah, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Yang kedua, momen kedua yaitu kapan? Ketika khutbatul wada. Ketika Rasulullah di padang Arafah, di haji terakhir beliau itu untuk khutbatul wada. Para sahabat nggak tahu itu khutbah terakhir Rasulullah ketika mengumpulkan semua kaum muslimin. Apa yang terjadi ketika itu? Rasulullah melihat banyak betul orang yang beriman kepada beliau. Disebutkan oleh para ulama sirah sekitar 100.000 orang yang hadir. Beliau teringat masa-masa dulu ketika beliau berdakwah. Itu yang masuk Islam 1 orang, 2 orang, itu pun orang-orang yang lemah. Yang masuk Islam itu orang-orang menutup keislamannya, nggak berani secara terang-terangan.
Tapi setelah terjadi Fathu Mekah, orang-orang berbondong masuk Islam. Maka ketika Rasulullah berdiri melihat para sahabat yang banyak, Rasulullah teringat masa-masa dulu yang sangat susah. Kemudian Rasulullah melihat, kemudian beliau berdoa, Allahumma la aisha illa aisyal akhirah. Ya Allah, jangan sampai kenikmatan ini buat saya lalai ya Allah. Jangan sampai nikmat yang besar ini buat saya lupa ya Allah. Ya Allah, saya nggak mengharap kehidupan dunia. Yang paling saya harapkan adalah kehidupan akhirat. Ini bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat dulu ada yang khawatir ketika dunianya diberikan oleh Allah, nikmat betul dunianya, khawatir. Apa yang dikhawatirkan oleh sahabat tersebut? Kalau seandainya kebaikan yang mereka lakukan dibalas di dunia. Takut betul. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau berpuasa, belum buka puasa udah dihidangkan makanan. Kayak kita. Kita belum buka puasa, makanan udah lengkap di depan. Ini Abdurrahman bin Auf ketika berpuasa, hidangan udah ditaruh di depan beliau. Apa yang terjadi ketika melihat makanan yang luar biasa lengkap? Beliau teringat masa-masa dulu. Kemudian teringat seorang sahabat, Mus'ab bin Umair. Teringat Mus'ab bin Umair. Rupanya Islam diterima di Madinah itu gara-gara usaha yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Jauh sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah kirim sahabat. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair untuk mendakwahi orang-orang Madinah. Sehingga Rasulullah ketika hijrah ke Madinah diterima oleh seluruh masyarakat Madinah. Maka ketika dihidangkan makanan sebelum berbuka saja sudah ada makanan. Dulu berpuasa karena nggak ada makanan. Sekarang belum buka udah ada makanan. Maka teringat teringat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal dengan kekayaannya. Ketika melihat makanan, kemudian beliau mengatakan, Allah merahmati Mus'ab bin Umair. Beliau lebih baik daripada kita. Padahal kalau kita cek kedudukannya, Abdurrahman bin Auf lebih tinggi. Karena termasuk salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Tapi inilah tawaduknya para sahabat. Allah merahmati Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena dia telah melakukan banyak betul daripada amalan-amalan, tapi belum bisa menikmati hasil daripada amalannya. Bahkan ketika meninggal, apa yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair? Nggak punya harta. Yang punya cuma satu kain saja. Kalau ditutup kepalanya, nampak kakinya. Kalau ditutup kakinya, nampak kepalanya. Dan itu pun wafatnya bukan dalam keadaan nikmat, tapi gara-gara menjaga panji kaum muslimin. Dipegang dengan tangan kanannya, ditebas oleh orang. Dipegang dengan tangan kirinya, ditebas juga oleh kaum musyrikin ketika perang Uhud. Didekap dengan kedua tangan sisanya ke badannya, dibunuh juga. Ini Mus'ab bin Umair berbuat banyak kepada Islam, tapi belum mendapatkan hasilnya di dunia. Di mana didapat? Di akhirat. Ini kehidupan dunia. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita banyak dapat dunia, ingat dunia ini betul-betul menyulitkan. Dunia ini betul-betul menyusahkan, betul-betul menyulitkan dan menyusahkan. Banyak betul ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita di atas dunia. Kita sering sebut, nggak ada orang yang hidup di atas dunia ini yang nggak ada ujian, tuh nggak ada. Semua kita diuji oleh Allah. Kita yang nggak punya harta selalu kita bilang enak orang kaya. Kita yang tinggal di kampung selalu bilang enak tuh orang kota. Semua punya masalah masing-masing. Anak kecil punya masalah anak kecil. Anak kecil disuruh tidur siang, masalah bagi anak kecil. Anak kecil itu banyak masalahnya, pingin cepat-cepat besar. Karena ketika besar bisa pegang HP, bisa naik motor, bisa jajan dan lain sebagainya. Bagi anak kecil, masa kecil itu betul-betul masalah. Pingin cepat-cepat besar. Ketika besar ada masalah. Banyak orang besar pingin jadi anak kecil. Udah besar, udah dewasa, belum punya calon, masalah. Orang yang belum menikah, udah masuk usia menikah, dalam pikirannya kawin, kapan. Dikiranya dengan menikah selesai masalah. Setiap lebaran datang takut ditanya, kayak mana udah ada calon, kayak mana. Betul-betul beban bagi orang yang belum menikah, yang udah masuk usia menikah. Dikiranya dengan menikah selesai masalah. Tanya sama orang yang udah menikah, banyak masalah nggak? Banyak. Habis menikah,
nggak punya anak, belum punya anak, masalah berat betul. Ketemu sama orang nggak berani, ya Allah, kenapa, berobat sana, berobat sini, macam-macam, berat betul hidup. Ketika belum punya keturunan, dia berharap enak betul orang punya keturunan, enak betul orang punya anak, enak betul. Coba tanya sama orang yang punya banyak anak, ada masalah? Banyak masalah, jemaah rahmati Allah. Udah punya banyak anak, nggak punya rumah, masalah. Punya rumah pun masalah. Tinggal di gubuk masalah, di istana banyak masalah nggak? Banyak. Saya yakin yang hadir sini bawa masalah semua. Iya, nampak dari wajahnya. Ya, saya yang ngomong pun banyak masalah. Jadi sama-sama kita orang yang punya masalah, jangan bebankan orang lain dengan masalah kita. Sesama yang punya masalah ini, jangan sampai orang ketemu kita, apa masalah lomnya. Setiap jumpa kita, ini masalah apa lagi ini, masalah apa lagi ini, masalah apa lagi. Ditelepon ke masalah lo. Lihat namanya teringat masalah. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana? Usahakan kita jadi solusi bagi orang lain. Ketika ditelepon, alhamdulillah Bapak ini telepon. Saya tunggu-tunggu ditelepon sama Ustaz Irwandi. Karena biasanya beliau sering betul telepon. Jadi kalau nggak ada telepon, ya Allah, apa nih salah saya, ya Allah. Nah, ya, itulah orang-orang, jangan sampai sama-sama kita bawa masalah ini, jangan menjadi beban bagi orang lain. Sebaik-baik orang yaitu apa? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, nih hidup di dunia itu supaya kita betul-betul ringan, enak hidup di dunia. Rasulullah pernah ketika ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Rupanya Rasulullah nggak bilang sholat yang banyak, Rasulullah nggak bilang sedekah yang banyak, Rasulullah nggak bilang iktikaf yang banyak. Yang Rasulullah bilang apa? Amalan yang sangat dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau bisa membahagiakan seorang muslim, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Au takshifu anhu kurbah, atau dengan amalan tersebut engkau bisa menghilangkan kesusahan yang dirasakan oleh orang muslim. Itu amalan sangat dicintai oleh Allah. Buktinya apa? Banyak amalan-amalan yang disebutkan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga bukan amalan-amalan besar, amalan kecil. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang fi bayan kathrat turukil khair, banyak jalan kebaikan. Di situ disebutkan ada seseorang yang ketika berjalan lewat ada dahan pohon yang menghalangi jalan. Apa yang dilakukan? Ini saya potong nih dahan nih, saya akan singkirkan supaya orang mudah berjalan. Apa kata Rasulullah? Fa'adkhalahul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada juga orang-orang yang membuat orang lain senang. Kita sering cerita, jangankan membuat orang lain senang, membuat anjing senang sehingga dia teringat sama Allah. Kan sebagaimana kisah yang sering kita dengar, ada perempuan pezina, kemudian kehausan. Ini riwayat Imam Muslim, datang ke dalam sumur, minum sampai kenyang. Ketika keluar mendapati ada seekor anjing yang betul-betul kehausan, sangat haus anjing tersebut, sangat haus. Apa yang dilakukan? Dia balik lagi ke dalam sumur karena nggak ada wadah, dengan sepatu diambil air tersebut, diberikan ke anjing dengan sepatu, bukan dengan gelas cantik, dengan sepatu. Airnya bukan air mahal, air putih, air sumur, nggak disaring, dikasihkan ke anjing, diminum sama anjing dengan lahapnya. Apa yang terjadi? Dalam riwayat tersebut disebutkan fasyakarallah, anjing tersebut bersyukur kepada Allah. Apa yang terjadi? Membuat binatang aja senang, sehingga kehidupan perempuan tersebut dirubah oleh Allah dari ahli maksiat menjadi ahli taat, husnul khatimah. Ini membahagiakan anjing. Apalagi kita beli nasi, saya tadi waktu masuk masjid 400 bungkus, Masya Allah, 400. Ini bukan nasi sisa-sisa, bukan. Ini nasi yang dipesan khusus, 400 bungkus. Bukan alasnya, bukan dengan daun, bukan dengan yang rendah-rendah. Alasnya betul-betul dibungkus. Ketika orang makan, nikmat betul, alhamdulillah. Kira-kira apa Allah kasih kepada orang yang bersedekah? Kalau tadi anjing saja, satu saja bersyukur, dibuat seperti itu kehidupan perempuan, bagaimana dengan orang yang ketika bersyukur teringat kepada Allah gara-gara pekerjaan kita, kira-kira apa Allah kasih? Maka jemaah dirahmati Allah itu Maha Pemurah. Imam Bukhari ada mengumpulkan hadis.
ini udah habis waktunya juga nih ya. Imam Bukhari ada buat hadis ini terakhir. Imam Bukhari bukan buat hadis, mendokumentasikan hadis dalam kitab sahih beliau. Apa kata beliau? Arba'una khaslah, ada 40 pekerjaan, 40 sifat. Barang siapa yang beramal dengan salah satu saja, dengan syarat dia beriman kepada Allah dan berharap ganjaran baik daripada Allah, bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Yang paling tinggi, padahal ini paling mudah dilakukan. Paling tinggi, apa katanya? Manihatul anz, kata Rasulullah. Apa itu manihatul anz? Dulu orang punya kambing. Kambing tersebut ketika sudah punya susunya, diminum sama dirinya dan keluarganya sampai kenyang. Tapi kambing tersebut masih punya susu lagi, maksudnya belum habis. Apa yang dilakukan sama orang yang punya kambing ini? Dikasih ke tetangganya, silahkan kamu minum sepuasnya. Habis minum sepuasnya, dibalikin kambingnya. Ini Pak, kami udah minum. Dibalikin. Tidur malam, paginya susu itu penuh lagi. Besoknya dilakukan dengan demikian. Dia minum udah kenyang, dikasih ke tetangga. Tetangganya balikin lagi. Itu saja bisa memasukkan ke dalam surga. Nggak berkurang nikmat yang kita punya, tapi orang mendapatkan kebaikan dari apa yang kita punya. Kayak kita punya air sumur. Capek kita mandi, capek kita masak, capek kita lakukan semuanya, masih ada, siapa yang mau ambil silahkan ambil. Besoknya penuh lagi airnya. Itu saja bisa masuk surga. Itu yang paling tinggi, yang paling susah. Bagaimana yang paling mudah? Maka jemaah dirahmati Allah, membahagiakan orang muslim di atas dunia ini dengan dunia yang Allah berikan kepada kita, itu betul-betul amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup di dunia ini perlu banyak pengingat, jemaah dirahmati Allah. Perlu banyak pengingat yang mengingatkan kita, jangan lost control. Kalau udah lost, tiba-tiba dipanggil sama Allah, Masya Allah, susah kita. Kalau kita udah lost, kemudian dipanggil sama Allah, susah. Makanya kalau kita ada pengajian yang seperti ini, seminggu sekali saja, cukup sebenarnya. Apalagi setiap hari, Masya Allah. Seminggu sekali untuk mengingatkan kita, untuk betul-betul buat kita lari ke atas rel kita lagi, sehingga teringat, oh kita hidup udah dengan dunia semuanya, oke, nggak apa-apa, tapi jangan pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abul Hasan Syadzili pernah mengatakan gini, sesungguhnya apabila salah seorang kalian ilbas ahsana thiyab, pakailah pakaian yang terbaik yang kalian punya. Kita kalau diberikan dunia oleh Allah, punya uang, punya jabatan, punya kuasa, punya macam-macam daripada dunia, untuk lebih mudah kita bersyukur, apa kata beliau? Ilbas ahsana thiyab, pakai pakaian yang terbaik yang kalian bisa. Makan makanan yang paling enak yang bisa kalian makan. Kemudian minum dengan minuman yang paling lezat. Kemudian tidurlah di atas tempat tidur yang paling empuk yang kalian bisa. Kalau Allah berikan kita dunia, silahkan manfaatkan itu semuanya. Kenapa? Kalau kita bersyukur dalam keadaan tersebut, seluruh anggota tubuh kita ikut bersyukur. Kalau kita punya uang, kita nggak lupa sama Allah, kita beli mobil bagus, naik mobil, itu kita ketika mengucapkan Alhamdulillah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut Alhamdulillah. Tapi kalau punya kemampuan dunia, kemudian Allah ini saya zuhud lah. Zuhud itu bukan menghabiskan harta, zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Ketika kita punya dunia, kita hidupnya susah. Allah ini enggak lah, ini enggak, saya makan yang ininya sajalah. Saya naik mobil tua sajalah. Itu kalau kita ucap Alhamdulillah, cuman mulut kita ucap Alhamdulillah, hati kita kadang-kadang menghina. Mulut Alhamdulillah, hati kok kayak gini juga, duit banyak. Pakai baju Alhamdulillah, baju jelek, punya duit. Kemudian bilang apa? Alhamdulillah, mulut aja Alhamdulillah, tapi perasaan dari ujung rambut sama ujung kaki semuanya enggak pernah bersyukur kepada Allah. Maka Imam Syadzili menyebutkan apa? Sesungguhnya bersyukur dengan semua anggota tubuh, dengan bersyukur cuman lisan tapi hati nggak terima dengan takdir, itu lebih berat yang mana? Lebih parah yang kedua. Maka bagaimana? Orang yang diberikan dunia, silahkan nikmati dunia, tapi dengan syarat jangan lupa Allah. Orang yang belum diberikan dunia,
jangan khawatir, dunia ini nggak lebih baik daripada bangkai kambing yang ketika hidup cacat. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak mungkin kita lanjutkan karena protes semuanya. Ya mehmo, besyasyoh katanya. Ya. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di pagi hari ini betul-betul membuat kita kembali ke jalan yang Allah perintahkan kita berjalan di atasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي